Selamat datang di Kedai Mak Jus. Memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Pak Des dan Pak Depur. Pak kesayangan saya. Udah lama nih nggak ketemu lama ya, Depur, tapi Mak Jus will be back nih. Jadi kita kembali lagi ketemu sama kawan Mak Jus di sini, dan hari ini adalah edisi Ramadan, Pak De. Iya. Jadi ada mini basar, ada mini MCU juga. Ada bukber nanti. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu ini. Nah, kali ini nih kita penasaran. Depur ini ngajakin temennya siapa lagi nih? Ada nih kawan saya lama. Ini pernah ngasih obat saya sampai kayak orang dibius betul. Aduh. Gimana sih? Ini nih kawan saya nih. Aduh. Kayaknya kenalan lagi nih ya, karena banyak orang di sini mungkin belum pada kenal. Ini dulu saya termasuk pasiennya beliau ini. Oke. Kita ketemu lagi dengan ini. Dengan Dokter Dok, nih. silakan diperkenalkan. Saya dengan Dr. Hugo, spesialis neurologi. Kasih tepuk tangannya, Dok. Disapa dulu. Halo, Dr. Hugo. Halo, Dokter Hugo. Nah, keren banget karena saya dengar-dengar temennya Pak Depur ini, Dr. Hugo, lagi ngambil fellow intervensi nih. Apaan lagi itu? Nah, Apa Depur nggak ngerti ya? Makanya harus tanya dulu. Filo itu? apa tadi? Filo? Bukan pilau. Oh, tapi Fellow. Ya, silakan, Dok. Mungkin boleh disapa kawan Mak Jus di sini. Nah, jelasin yang Iya, dulu ya. iya. Jadi intinya sih saya lanjut pendidikan, belajar lagi lah untuk ambil namanya neurointervensi. Jadi itu kan kalau stroke itu kan kita ada namanya sumbatan pembuluh darah ya, sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di kepala. Nah, jadi kita itu saya itu belajar mengenai struktur dari pembuluh darah kepala di otak. Jadi kalau misalnya ada stroke, kita bisa ambil struknya, atau memang dia ada pembuluh darah yang sempit, kita bisa lebarin. Jadi kurang lebih begitu. jadi itu spesial betul-betul sampai ke dalamnya ya. Iya. Tindakan gitu. Dari neuro spesial masih ada lagi. Iya, dokter neuro udah spesialis neurologi. Ini subnya lah. Sambil lagi. Karena dokter itu nggak pernah berhenti sekolah gitu ya, Bapak Nah, Ibu. Padi tambah mumet nih. Gitu. Kalau saya di sini selalu bawa yang cantik-cantik teman saya. kok- Gitu. Ya, silakan diperkenalkan dulu, Ibu. Oke, selamat sore. Perkenalkan, saya Indah Suryaningsih. Saya dari perwakilan brand dari Pepti Brand. Oke, kasih salam dong. Panggil dong. Halo. Apa tadi? Neng Indah. Oh, ya udah sekali lagi. Halo Neng Indah ya. Nah, itu Oke. pas itu ini. Ya, 1, 2, 3. Tambah seger ya. Depur kayaknya dari tahun lalu nggak berubah ya. Nggak berubah lah. Kamu aja nggak tambah berubah. Iya betul. Siapa tuh? Nah, kawan Mak Jus di sini banyak penyintas stroke itu merasa stroke itu bukan hanya lemak tubuh, tapi juga daya ingat. Betul. Jadi ada gangguan kognitifnya gitu ya, Dok. Ya saya kadang juga kesel banget sama Depur sejak stroke itu kognitifnya menurun. gitu. Iya, Dikasih perintah apa ya? Ya, lupa. Lupa. Aduh. Disuruh WA-nya tukang sayur, malah WA-nya tante cantik. Nah, itu dia. Itu diinget, itu yang diinget. Pokoknya yang diinget yang enak-enak aja. Nah, Aduh. itu. Makanya kognitif ini gimana sih, Dok? Kayaknya kok apakah yang terjadi nih, Kak? Nah, kawan stroke di sini perlu mengetahui yang terjadi di otak itu setelah stroke itu otaknya kenapa gitu Kenapa kan? begitu? What's wrong? Ma itu, Padi kan? juga bertanya kenapa itu. Ya, silakan Dokter Hugo. Oke, makasih waktunya. Jadi stroke ya, jadi kita mesti tahu dulu stroke itu kan ada dua ya, kita bisa sumbatan atau berdarahan. Jadi di otak itu organ yang sangat sensitif terhadap oksigen, jadi dia butuh gitu. Jadi istilahnya kalau kita tahan napas, kita paling mentok 1-2 menit. Nah sama otak juga begitu. Nah jadi kalau dia ada kesumbat, jadi fungsi otaknya itu rusak nanti sel-selnya. Bedanya sama yang kulit kayak gitu, yang organ-organ lain, otak itu nggak bisa regenerasi. Jadi kalau udah mati rusak kayak gitu. Nah tapi kita bisa kenal namanya ada neuroplastisitas. Jadi bisa diganti sama syaraf yang lainnya untuk Fungsinya. fungsinya diambil alih kayak gitu. Oke. Jadi
apa nih? Sudah ngerti belum? Depur. Ya, seperti mengatakan sesuatu sudah lupa. Oh iya. Bahkan kadang-kadang saya mau ngomong belok kiri tapi saya belok kanan. Iya, iya. Nah itu memang seperti itu ya. Jadi Oke. mungkin banyak ya. pengalaman dokter selama menangani pasien gitu kadang ya, keluhan kognitif apa aja sih dok? Apakah cuma sekedar lupa naruh, lupa nyimpen, atau lupa istri? Nah kalau Padi itu lupa itu masalahnya. Iya, oke. Jadi stroke itu kadang ada yang kelihatan itu tuh kayak kita ada lemes setengah tubuh, ya, ada kesemutan. Nah itu kelihatan. Tapi ada yang nggak kelihatan. Biasanya misal orang tua tuh, ada pasien punya orang tua, ada teman punya orang tua, dia lupa itu bukan hal yang wajar sebenarnya ya. Jadi lupa taruh kunci, terus lupa nama lupa jalan. Nah itu sebenarnya gejala-gejala jangan-jangan ini stroke kecil. Oh malah sebelum stroke ini gejala juga ya? Udah stroke. Oh, udah stroke juga. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi dia sumbatnya tuh di pola pikirnya nih. Wah Bisa pantesan. dilatih betul ya. Kemarin sayur padi sampai gosong gitu. Iya. Aduh lupa pokoknya kalau ngangetin kamu sih juga nggak mau ngangetin pagi-pagi sebelum berangkat kerja tuh ngangetin gitu loh. Iya loh, ngangetin apa dulu dong? Kalau saya kan menghangatkan hati. Asik, bukan. Kalau menghangatkan sayur kan udah biasa. Oke. Nah, tadi ini dokter nyinggung tentang neuroplasticity gitu ya. Nah, bisa dijelaskan nggak sih dok? Memangnya otak itu kalau sudah rusak, kena stroke. Nah itu bisa nggak sih belajar kembali? Kan kayak kita nih, misalnya barang udah mati, hidupin lagi bisa nggak? Nah ini kan bukan dihidupkan lagi, tapi belajar kembali itu bisa nggak? Nah itu yang belajar itu kan yang sekeliling kan ya, aku nggak salah. Iya, benar. Ya, jadi tadi saya udah sebutin ya. Jadi kalau kita tuh kalau lihat tuh kita kayak pabrik gitu otak gitu. Nah, jadi ada bagian-bagiannya ya. Misalkan kalau pabrik ada bagian marketing, ada bagian yang salesnya, ya ada manajemennya ya. Nah jadi kalau ada yang satu rusak, mau nggak mau yang bagian misalnya bagian yang marketingnya rusak, mau nggak mau yang kompensasi sales atau HRD-nya. Nah itu namanya neuroplasticity. Nah cuman kan mereka tuh keberatan tuh biasanya. Nah jadi mereka tuh harus dilatih. Oh, karena bukan pekerjaannya. Iya, benar. Jadi biar mereka itu bisa ambil alih kerjaannya gitu. Nah, itu namanya Bener dok. Satu-satunya harus dilatih. Saling Benar. support tapi kan Support. gitu. Ya soalnya pada inget waktu Yang dulu. lemah mensupport yang lain. Kayak yang kuat mensupport yang lemah gitu. Ingat nggak kamu waktu Pade belajar jalan? Iya, Harus betul. mikir. Begitu jalan dipanggil Pade Pur, udah nggak bisa nengok jatuh pasti. Enggak, biasanya kalau Aduh. siapa di sini yang lagi jalan udah kena stroke dipanggil bukannya nengok tapi berhenti langsung nggak bisa jalan lagi. Iya, pasti. Iya, mobilnya Macet. mogok gitu. Nah, Pasti. itu memang salah satunya itu ya dok ternyata. Oke, berarti ini otak itu ibarat pabrik gitu. Betul. Jadi saling support. Nih, otak aja saling support gitu selnya. Nah, yang support Pak De siapa ya? Nah, itu. Ada yang jawab nggak nih? Tolong dong. Tolong dong disupport Pak De saya gitu. Apa saja sih dok 3 faktor utama yang paling mempengaruhi keberhasilan pemulihan otak itu gitu? Karena kan banyak faktor tapi 3 aja kasih kuncinya ke kawan stroker. yang paling utama sebenarnya latihannya. Yes. Nah, Sama latihan. Latihan. Terus kita juga mesti cari tahu tuh penyebab kenapa dia bisa stroke. Jadi kita biar dia nggak progresif. Penyebabnya, misalnya kalau kencing manis ya kontrol. Oh berarti gula penyakitnya ya. Dan jangan lupa juga kita makanan mesti ada yang bergizi. Nah yang ketiga perlu nutrisi dong. Pasti. Nah, ngomong nutrisi, gimana tuh Depur? iya Padi sih perlu. Perlu kan? Tapi kalau nanti dijelasin ya disiapke ngono lho. Ya, yang Padi saya suruh nyiapin yang menyajikan atau sajiannya beda loh. kalau bisa ya kedua-duanya. Oh, itu. Ya, tadi mau tanya Nah, itu, teman saya yang cantik ini. Aku teh siapa tadi? Lupa. Kalau sama orang cantik tuh suka lupa. Tuh, ini nih kognitif. Kognitif. nih, ya. Nah itu dia. Lupa. Kayaknya perlu dikasih praktik. Ya itu dia. Neng siapa tadi ya? Indah. Oh Neng Indah. Aduh namanya juga Indah. Nah Neng Indah.
Untuk pemulihan otak, nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh Stroke, Kak. seperti saya? Saya aja langsung. Langsung. Izin ya dok ya. Oke baik. Para teman Makjus semuanya, Pak Diput juga Kak Jess, ini mau informasi bahwa di sini ada Pepti Brand. Oh, Pepti Brand ini dia ada 2 varian rasa ya. Jadi Pepti Brand fungsinya adalah nutrisi untuk pasien-pasien yang memang mengalami gangguan neurologi, salah satunya adalah stroke. Yang dimana Pepti Brand ini dia kandungannya tinggi protein ya, jadi cepat untuk bisa membantu pasca pemulihan. Biasanya kan kalau pasien stroke kan butuh pemulihan tadi apalagi kalau berjalan gitu karena supaya cepat. Terus kemudian juga nggak perlu khawatir karena Pepti Brand ini juga bisa digunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan komplikasi kayak diabetes, hipertensi gitu ya, karena kandungannya rendah rendah garam, rendah lemak, dan juga dia rendah indeks glikemi. Jadi cocok untuk pasien-pasien diabetes, hipertensi, dan juga mungkin hiperkolesterol itu juga aman. Jadi kalau pasien-pasien stroke dengan gangguan penyakit tersebut itu bisa menggunakan Pepti Brand. Nah, apalagi kalau pasien-pasien stroke misalnya tidak bisa makan sama sekali, ya mohon maaf mungkin makannya terbatas misalnya gitu ya, tidak bisa menelan gitu kan ya. Sedangkan kan kalau orang sakit tuh butuh pemulihan yang lebih cepat ya, dan nutrisinya juga harus tercukupi gitu kan. Nah, Pepti Brand ini juga bisa dijadikan makanan cair, mungkin bisa dipakein selang atau biasa disebut sonde ya. Mungkin sahabat Makjus semua di sini juga bertanya-tanya ya, apa sih keunggulan dari Pepti Brand dengan susu yang lainnya gitu ya? Karena Pepti Brand ini dia punya 5 kandungan yang memang spesifik. Di sini ada kolin. Ya, tadi kalau kita berbicara tentang membran sel gitu ya, butuh tadi kalau Kak Jess bilang katanya yang rusak gitu ya. Nah, ini bisa memperbaiki membran sel kan, ada kolin, ada fosfatidiliserin, dan juga uridin monoposfat. Nah, 3 zat ini dia bisa membantu untuk memperbaiki, mungkin tadi salah satunya kalau dokter bilang ada penyumbatan atau mungkin ada apa dok namanya perdarahan di otak gitu kan. Membran sel itu kan butuh, membran sel otak itu kan butuh yang namanya regenerasi sel. Nah, 3 zat tersebut bisa membantu pemulihannya gitu kan. Selain dari obat-obatan, dari nutrisinya juga ditambahkan oleh dari Pepti Brand ini, dan ditambah lagi dengan 2 komposisi lainnya kandungannya, ada zinc untuk mempercepat pemulihan juga gitu ya, dan imunitas, dan juga ada tambahan omega 3. Ini ngomong-ngomong sebelum kita lanjut dijawab sama Dokter Hugo sama Ibu Indah, kita panggil dulu Makjus kita mana? Sama-sama kita panggil ya. 1, 2, 3. Makjus. Iya. Makjus. Dari tadi kan nongol ya. Iya, ini tapi aku mau ngasih tahu dulu deh. Tadi ngomongin Pepti Brand loh, aku denger ya. Gimana? Ini puding Pepti Brand kacang hijau. Ternyata jadi Pepti Brand ini saya minum, saya variasikan. Bikin pancake, bikin puding, biar nggak bosen dan meningkatkan selera makan. Ngomong-ngomong pada kangen nggak sih sama Makjus? Udah lama nih. Nah iya, kita lama nggak ketemu. Kenapa sih? Kenapa aja? Iya, saya tuh lama nggak ketemu dari Jember. Jember? Jodoh emang pasti bertemu. Kalau Pak D lama nggak ketemu, pasti ke Pemalang. Percuma bilang sayang, akhirnya menghilang. Dia lama nggak ketemu, menghilang rupanya. Ya ampun, mohon maaf. Pak D saya memang suka ghosting ya kan. Ada di sini ibu-ibu ya, jangan percaya sebelum dikasih cincin. Nanti di ghosting, tiba-tiba menghilang. Iya sih. Boleh pesen jusnya, Boleh, nanti boleh. saya sediakan Iya. untuk buka puasa ya. Oke, nanti saya siapkan Siap. untuk Pak D juga, untuk Ibu Cantik, untuk Dokter Hugo ya. Iya. Saya balik dulu ya, Iya, saya siap. siapkan dulu Betul, ya. kalau gitu kita semua sepakat pesennya puding. Oh, Pesen pudingnya puding, boleh, Puding boleh. Oke, saya siapin dulu. Iya. Terima kasih. Jangan lupa ya, Neng. Apa? Jangan percaya deh kan. Di sini kita pengen nanya-nanya juga sama para stroker. Ada pertanyaan gitu loh. Kan di sini banyak nih dari tadi hore-hore. Ada nggak sih
Ya, Mak Jus, bantuin dong. Itu loh penaanku loh, Bo ini mau tanya jawab, mau dibantu. Ini loh, Bang Ada yang Jus. baru. Ada keponakan. Iya, sekarang dia melok aku. Oh, baru datang dari Purwokerto. Enggak, dia asli Betawi. Oh, asli Betawi, tapi Coba Purwokerto. kenalin dulu dong Bang Jus. Halo semuanya, saya Bang Jus. Sama keliting ya rambutnya ya. Oh Keliting. iya dong, sama keliting. Sekarang tugasmu ayo bantu itu yang mau tanya jawab ya. Silakan. Tolong silakan. dibantu semuanya teman-teman Oke. dokter. Yang kemarin penasaran videonya ini Bang Jus. Yang pertama dokter, gimana caranya kalau kita bisa menghindari stroke berulang? Itu yang pertanyaan dari dulu, selain kita atur nutrisi, kemudian rajin medical check up, atau kita sering diedukasi juga seperti hari ini, gimana dok caranya? Terus kemudian yang kedua dok, selain stroke kan ada juga stroke mata. Nah itu saya pengen tahu seberapa besar stroke mata itu bisa terjadi dokter. Dan untuk Kak Indah, tadi kan ada sebutin 5 kandungan di dalam peptibren. Kak, tadi kayaknya saya cuma dapat 3 ya, kolin, peptolin, sama fosfat. Bisa kakak jelaskan yang 2-nya lagi seperti apa? Dan untuk pasien yang tidak makan atau tirah baring, itu berapa kecukupan peptibren yang boleh diminum? Sedangkan ini kan sebenarnya pengganti untuk makanan pokok. Jadi mungkin kakak bisa jelaskan singkat aja buat kita semua. Terima kasih dokter, kakak Indah, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu Kak Jess. Pertanyaan dari peserta. Aku Hana. Dengan Ibu Hana. Oke, jadi jawab pertanyaan pertama ya, bagaimana untuk mencegah terjadi stroke berulang ya. Nomor 1 sih yang paling penting kalau menurut saya itu cari tahu penyebab stroke. Ya, misal kita bahas tentang stroke sumbatan ya. Nah, stroke sumbatan tuh banyak penyebabnya. Iskemik ya. Iskemik itu banyak penyebabnya. Apakah dia dari pembuluh darahnya sendiri? Ya, jadi terbentuk namanya plak ya karena pola hidupnya kurang sehat. Seperti gula diabetes, darah tinggi seperti itu ya. Atau apakah dia memang dari jantung? Nah, jadi kelainan jantung sendiri gangguan irama namanya itu akan membuat sumbatan. Ya, sumbatan itu ngecopot sumbat otak. Nah, terus juga ada penyebab yang lain. Apakah memang ada kelainan genetik? Apakah dia ada gangguan kekentalan darah? Nah, itu. Terus atau memang kelainan genetik lainnya. Jadi dia bikin peradangan di pembuluh darahnya. Contohnya kayak penyakit autoimun seperti begitu, ya. Nah, itu. Jadi kita cari tahu dulu. Nah, kalau kita udah ketemu, memang paling banyak itu penyebabnya itu adalah pola hidup yang tidak sehat atau memang ada penyakit kayak hipertensi, ya, kencing manis. Nah, makanya biasanya dokter itu treat itu dulu pertama. Begitu. Tapi yang nomor 1 paling penting itu adalah cari faktor risiko. Ya. Misalnya kayak ada penyempitan pembuluh darah tuh di bagian kepala, belum terjadi stroke nih, cuman penyempitan. Nah, kita mesti cari tahu. Nah, kalau memang dia misalnya lebih dari, istilah kita anggap lebih dari 70% ya. Nah, itu kan udah sempit sekali. Ya, kalau udah sempit sekali biasanya kita bisa pakai cincin semacam kayak gitu. Begitu. Jadi kita mesti cari tahu dulu penyebab pastinya apa. Itu yang nomor 1 menurut saya paling penting. Itu. Nah, terus kedua stroke mata ya. Iya. Ya, jadi Baru tahu ada stroke mata. ada. Jadi Nih, kalau stroke mata ada, kalau Pak De saya sukanya main mata. Lihat yang satu dulu. Ini stroke mata serius deh, Pur. Iya, itu silakan. penyakit lelaki ya. Nah, itu dia tuh. Betul tuh. Jujur. Jujur ya. Jadi stroke mata ya. Jadi kita stroke itu di mana terjadi sumbatan ya. Jadi sama kayak pipa, ada pipa itu kan ke target misalnya ke bangunan ya. Kalau pipanya kesumbat itu terjadi stroke. Nah, sama stroke mata seperti itu. Jadi pipa pembuluh darahnya yang ke mata itu kesumbat. Ya. Kalau seberapa sering itu jarang, cukup jarang ya, cukup jarang. Nah, tapi memang bisa. Biasanya sih karena sama yang kayak tadi, penyebab stroke di kepala sama penyebab stroke di mata itu kurang lebih mirip. Tapi stroke mata bisa sembuh dokter? Sama kayak di otak kurang lebih. Nah, jadi kalau udah terjadi stroke di mata, biasanya permanen sifatnya. Makanya kita mesti tahu dulu diagnostiknya itu penting, kita cari tahu ini stroke mata atau bukan. Ya,
Jadi kalau memang dia stroke mata harus langsung. Jadi kalau misalnya ada buta mendadak kasnya, itu harus dibawa ke rumah sakit secepatnya biar kita bisa hancurin sumbatannya. Kayak gitu. Wah, ini saya tambahin nih dok, karena beberapa teman tuh bertanya, kenapa ya mata saya sekarang setelah stroke buram nggak jelas. Ya. Apakah itu yang dimaksud mata ya? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Jadi kita kalau penglihatan itu bisa matanya yang rusak, bisa syaraf matanya rusak, bisa otaknya sendiri yang menginterpretasikan penglihatan kita itu yang rusak. Nah itu semua. Atau orang bilang mata saya aneh, maksudnya itu pandangannya double. Nah itu kalau stroke mata kayak apa dok? Stroke mata bisa hitam, jadi tiba-tiba nggak bisa ngelihat. Oh, teman-teman pasti juga baru denger ini stroke mata. Iya, Buram iya, atau nggak iya. bisa lihat gitu. Terus ada juga yang kita sebut dengan hemianopia. Jadi gelap di satu sisi. Gitu. Itu juga bisa. Tapi bukan stroke mata kalau itu. Kita memang stroke di otak. Jadi memang kalau gejala mata itu memang berkaitan dengan otak seperti itu. Oke. Jadi, Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Iya, siap sekarang. Sarangka. Sekarang kening. Ini saya juga mau jawab ujian dulu ya dok ya. Pertanyaannya banyak. Yang pertama tadi Bu, ada 5 kandungan, yaitu fosfatidilserin, uridin monoposfat, dan juga ada kolin. Ditambah lagi tadi 2-nya Ibu ketinggalan, itu tadi saya sudah jelaskan Bu, itu ada zinc dan juga ada omega 3. Zinc dan omega 3. Nah, tadi pertanyaan yang kedua, Ibu, bagaimana cara untuk pengkonsumsiannya ya Bu ya? Kalau pengkonsumsiannya itu seperti apa? Boleh nggak ini dikonsumsi dalam jangka panjang? Pada prinsipnya, PeptiBrand ini adalah nutrisi Bu. Nutrisi sama kayak kita makan biasa. Cuman bedanya ini kan diseduh ya Bu ya. Dan penyeduhannya juga saran dari kami itu dengan menggunakan air hangat-hangat kuku. Jangan pakai air panas. Karena ini kandungan proteinnya tinggi, ada di 15 gram. Jadi kalau misalnya diseduh dengan air panas, kandungan proteinnya itu bisa rusak. Seperti itu. Jadi memang disarankan semua harus menggunakan air hangat-hangat kuku minimal 70 derajat Celcius. Dan boleh nggak ini dikonsumsi dalam jangka panjang? Boleh. Dan kalau Ibu bilang seberapa banyak konsumsinya sekarang, balik lagi pasiennya. Kondisinya seperti apa? Apakah pasiennya ini bisa makan? Artinya masih bisa diselingi dengan bubur atau tidak bisa makan sama sekali. Kalau tidak bisa makan sekali dok. Kalau tidak bisa, ya kalau tidak bisa makan sama sekali, artinya kan dia tadi saya menjelaskan kan ini bisa diseduh dalam bentuk sonde atau makanan selang ya. Nah itu bisa dijadikan makanan sebagai makanan pengganti. Jadi kalau misalnya 1 saset ini itu kayak setara kita makan 1 piring. Kayak udah ada nasi, lauk pauknya. Jadi seperti berarti itu. kalau misalnya 1 hari 1 box gitu? 1 hari kebutuhannya kurang lebih 1 box 3 saset atau 3 sampai 5 saset. Tergantung berarti 1 kebutuhan sampai 2 dari box. nutrisinya. Karena kan kebutuhan nutrisi itu kan dihitung dari berat badan dan tinggi badan dari pasien itu sendiri kan. Siap. Nah, itu bisa Terima didiskusikan. kasih Kak, terima kasih dokter. Iya, terima kasih kembali, Bu. juga Ibu Hana buat pertanyaannya. Oke. Nah jadi gitu ya, kayaknya segmen kali ini kita cukupkan ya. Pertanyaannya cukup 1 karena 1 udah diborong ya kan. Nanti kalau ada kawan Makjus yang mau tanya-tanya lagi bisa setelah acara Boleh, ini. Bon. Boleh lanjut. Tapi ada juga yang mau minta nomor handphonenya Dokter Hugo nih kayaknya. Boleh. Boleh. Kalau minta itu nggak boleh, catat aja, boleh ya dok? boleh. Catat nomornya, nanti minta sama dokter di depan. Nah, Siap. oke, ya kawan Makjus, jangan lupa terus saksikan podcast Kedai Kedai Makjus. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kedai Makjus, memotivasi, Edukasi.